Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enega Braverani mau coba-coba menjelaskan tentang penggunaan OpenOffice ORG Impress untuk membuat presentasi. Buat teman-teman yang belum tahu, OpenOffice ORG Impress itu merupakan software yang digunakan untuk membuat presentasi yang digunakan oleh OS yang bersifat open source. Sebenarnya saya bikin video tutorial ini buat tugas akhir, tapi bagi teman-teman yang mau belajar boleh juga kok. Jadi, ayo kita mulai. Kita akan mempelajari bagaimana cara membuat presentasi baru menggunakan OpenOffice ORG Impress. Tampilan window yang pertama kali muncul pada saat membuka program OpenOffice ORG Impress adalah seperti di bawah ini. Menggunakan template dan wizard. Untuk memudahkan kita membuat presentasi, OpenOffice ORG Impress menyediakan fasilitas bantu yang sering disebut wizard. Caranya, klik from templates hingga muncul drop down pilihan berikutnya seperti gambar di bawah ini. Jika kamu memilih menu pilihan presentation background, maka akan tampil beberapa pilihan background seperti berikut. Seperti ini. Lalu, jika kamu memilih menu pilihan presentation, maka akan tampil beberapa pilihan presentasi seperti berikut. Nah, di sini daripada yang tadi, ini lebih banyak pilihannya. Seandainya kita klik glossy Ubuntu, gambar di sebelah kanan ini akan menunjukkan tampilan seperti apa template yang mau kita pilih. Misalnya pilih glossy Ubuntu, lalu klik create, maka akan tampil tampilan sebagai berikut. Seperti ini. Selanjutnya, kamu siap untuk membuat presentasi yang kamu inginkan. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengatur layout presentasi dari presentasi baru yang sudah kita bikin tadi. Yang pertama, kita harus menentukan layoutnya dulu. Setelah jendela pilihan layout tampil, kita cukup mengklik bentuk layout yang kita inginkan. Apakah mau bentuk chart, mau blank slide aja, atau ada judulnya. Lalu, seketika itu juga bentuk slide presentasi yang kita inginkan akan berubah sesuai bentuk layout yang kita pilih. Selanjutnya, macam-macam layout. Ada beberapa jenis layout dalam OpenOffice ORG Impress. Yang pertama itu blank slide, yaitu slide kosong. Lalu title slide berisi teks judul. Selanjutnya title and text, slide yang berisi teks judul dan teks isi. Lalu title only, slide yang hanya berisi judul aja. Terus title and object, slide yang berisi teks judul dan objek. Lalu title and chart, slide yang berisi teks judul dan grafik. Lalu title and spreadsheet, slide yang berisi teks judul dan objek spreadsheet atau pengolah angka. Selanjutnya title, clip art and text, slide yang berisi teks judul, lalu gambar dan teks isi. Lalu title, text and chart, slide yang berisi teks judul, teks isi dan grafik. Lalu title, text and object, slide yang berisi teks judul, lalu teks isi dan objek. Nah, yang terakhir nih, setelah kita membuat presentasi, kita harus menyimpan presentasi yang kita buat. Soalnya kan rugi, udah capek-capek bikin, udah bagus-bagus tapi nggak disimpan. OpenOffice ORG Impress menyediakan pilihan menyimpan file, ada dua bentuk. Yang pertama, file dengan ekstensi ORG Impress, dan kedua dalam bentuk PDF presentation. Pertama, kita akan mempelajari bagaimana cara menyimpan file dalam bentuk format OpenOffice ORG Impress. Caranya menggunakan menu file. Caranya klik menu file,
Lalu please save atau save as, maka akan muncul jendela baru. Tentukan folder atau direktori penyimpanan file. Ketikkan nama file, lalu klik tombol save, maka file presentasi telah tersimpan pada direktori yang telah kita tentukan. Selanjutnya, membuat presentasi dalam format PDF. Ada beberapa cara untuk menyimpan ke dalam bentuk PDF. Selain menggunakan shortcut atau icon yang ada pada toolbar, kita juga bisa menggunakan pilihan export to PDF yang ada pada menu file. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu file, lalu pilih export as PDF untuk menampilkan jendela PDF option. Setelah melakukan pengaturan seperlunya, tekan tombol export. Tentukan folder atau direktori penyimpanan, ketikkan nama file, kemudian tekan tombol save. File presentasi kita akan diekspor ke file PDF. Sekian dulu video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.